Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara pada sore hari ini. Pertama-tama sebelum kita memulai katekesi ini, saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Suster Litvina Ulu. Saya berasal dari kongregasi hamba-hamba Badai Berduka Cita dari Nocera. Sekarang saya mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral 1 Serius Luteng, tingkat 2 semester 3. Baik, pada kesempatan ini kita semua berkumpul di sini untuk bersama-sama memaknai betapa pentingnya doa. Baik, sebelumnya tema kita pada sore hari ini menumbuhkan hidup doa dalam keluarga Kristiani. Baik, marilah kita mengawali katekesi kita dengan lagu pembuka. Datanglah ya Tuhan, masuk dalam rumah kami, tinggal di sini bersama murid-murid-Mu. Hanya di Kau-lah sumber hidupku, dari di Kau-lah hidup abadi. Di jalan ke-Emmaus datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya kobarkan hati. Datanglah ya Tuhan, masuk dalam rumah kami, tinggallah di sini bersama murid-murid-Nya. Hanya di Kau-lah sumber hidupku, dari di Kau-lah hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kita bersama-sama mendalami sebuah cerita. Cerita ini berkisah pada seorang ibu yang anaknya dipenjarakan karena perbuatan jahatnya. Pada umur 14 tahun, Beni menjadi hancur saat ayahnya meninggal karena serangan jantung. Pada saat itu ia kehilangan hal dalam dirinya. Pada umur 14 tahun, Beni menjadi hancur saat ayahnya meninggal karena serangan jantung. Pada saat itu ia kehilangan hal dalam dirinya yang paling berharga. Ia akhirnya menjadi bebas dan tidak lama kemudian ia terjebak dalam narkoba. Ia kecanduan alkohol pada umur 15 tahun dan menjadi piromania. Orang yang suka membakar, khususnya itu membakar bangunan. Ia juga membakar 5 hotel dan dengan cepat menjadi salah satu penjahat terkenal paling buruk di Denmark. Ia dipenjarakan dari umur 15 tahun hingga sampai umur 20. Beni ditempatkan di sel terpisah dan tertutup, satu sel yang menyerupai sangkar binatang. Tapi ibunya tak pernah menyerah. Ia selalu berdoa. Bagi Beni adalah salah satu kegiatan sehari-hari. Anggota keluarga lainnya menginginkan agar Beni mati. Ini adalah salah satu hal yang memalukan. Hari demi hari, sang ibu berdoa untuk pertobatan anaknya. Pada suatu hari, ia berkata kepada seorang pastor, "Saya mempunyai seorang anak yang ada di penjara, dalam satu sel yang tertutup. Ia sangat putus asa. Maukah kamu menemuinya?"
Di kemudian hari, Penny berkata kepada suster pendidik, "Saya telah kehilangan iman dalam gereja. Saya tidak ingin bertemu dengan pastor. Tak seorang pun mengetahui kegelapan yang saya jalani. Saya pergi semakin jauh dari kenyataan dan tak seorang pun peduli. Tapi saya tak punya waktu tapi saya tidak punya waktu untuk dia. Pastor datang dan ia mempunyai sukacita dalam diri. Ia sangat damai dan bahkan tidak bertanya tentang kesalahan saya. Saat ia pergi, ia berpaling dan berkata, Kristus menurut Matius, dimuliakan Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia menjauh maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah gelap. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang dosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, setelah kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang saudara-saudari untuk membacanya sekali lagi. Kita membagikan seri pengalaman doa. Sekarang apa tawaran konkret dari teman-teman, dari saudara-saudari mengenai tema katekesi kita itu tentang hal berdoa? Apa tema konkretnya? Kalau dari saya itu, kalau bisa kita buat satu kelompok rohani untuk kaum awam gitu, kita bikin katekese atau buat kegiatan rohani lainnya untuk berdoa seperti Legio Maria juga kalau bisa. Terima kasih banyak. Mungkin ada tawaran konkret dari teman-teman yang lain. Kalau dari saya itu kita kan ada sekami di paroki. Kita jangan ajar mereka cuma nyanyi habis itu ini pokoknya menyanyi murah-murah saja. Tapi kita ajar mereka doa juga. Yang paling penting itu doa sejak dini, supaya pas mereka sudah dewasa mereka sudah tahu doa itu apa. Jangan sampai mereka sudah besar terus mereka tidak tahu arti doa itu sesungguhnya untuk mereka. Mereka cuma ucapkan doa tapi mereka tidak tahu dia makna dalam itu apa sebenarnya.
Baik, terima kasih untuk saudari Ica. Mungkin ada tawaran konkret dari teman-teman yang lain. Apa pendapat dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada, untuk mengakhiri kegiatan katekesi kita pada sore hari ini, pertama-tama saya berterima kasih untuk kehadiran saudara-saudari dan partisipasinya sehingga proses katekesi kita ini berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, saya mohon maaf atas segala kekurangan dari proses katekesi kita ini sehingga berjalannya itu kurang bagus. Baik, untuk ini menutupi katekesi kita pada sore hari ini, saya mengundang teman-teman, saudara-saudara untuk mempersiapkan hati. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kehadiran yang menerangi dan meneguhkan kembali iman kami dalam mengikuti kegiatan katekesi ini. Terangilah hati